Jadi saya akan menjelaskan soal nomor 5 halaman 160 dari kalkulus 1, yaitu dengan soal gunakan teorema kemonotonan untuk mencari di mana fungsi yang diberikan naik dan di mana dia turun. Jadi fungsinya itu gx sama dengan 2x pangkat 3 dikurang 9x pangkat 2 ditambah 12x. Jadi kita turunkan, yaitu menjadi g aksen x sama dengan 6x kuadrat dikurang 18x ditambah 12. Jadi yang pertama itu kita cari dulu batas-batas intervalnya. Jadi batas-batas interval dapat kita peroleh jika f aksen x-nya sama dengan 0. Jadi kan tadi kita dapat turunan pertamanya itu 6x kuadrat dikurang 8x ditambah 12 sama dengan 0. Jadi ini kan bentuk persamaan kuadrat. Di sini kita akan menentukan nilai x-nya. Jadi ini kita bisa sederhanakan lagi kan dengan kita bagi dengan bilangan 6, itu menjadi x kuadrat dikurang 3x ditambah 2 sama dengan 0. Nah, dengan begini kita bisa lebih mudah untuk untuk memfaktorkannya, yaitu faktor dari x kuadrat dikurang 3x tambah 2 itu x kurang 2 dikali x dikurang 1 sama dengan 0. Maka dari situ x kurang 2 sama dengan 0 atau x kurang 1 sama dengan 0. Maka dari sini kita mendapatkan nilai x-nya, yaitu x sama dengan 2 atau x sama dengan 1. Maka kita dapat batas-batas intervalnya, yaitu x sama dengan 2 dan x sama dengan 1. Terus kita masukkan ke garis bilangan. Jadi kita masukkan ke garis bilangan, yaitu batas-batas interval yang kita dapatkan tadi. Yang pertama, yang aturan pada garis bilangan itu di mana nilai bilangan yang kecil itu selalu ada di sebelah kiri. Jadi kan di sini bilangan terkecil itu ada 1, berarti 1 baru 2. Setelah kita buat garis bilangan dengan batas-batas interval yang sudah kita dapat tadi, yaitu 1 dan 2, berarti kita bisa lihat pada garis bilangan ini ada 3 interval, yaitu x lebih kecil dari 1, x diantara 1 dan 2, dan x lebih besar dari 2. Lalu kita menentukan tanda untuk masing-masing interval, dan untuk menentukannya kita bisa lihat pada fungsinya. Pada fungsinya kan pangkat tertinggi pada gx adalah suatu bilangan positif. Nah, sehingga untuk menentukan tandanya pada interval yang paling kanan itu kita mulai dengan memberikan tanda positif. Itu berarti positif. Terus terus kita lanjut ke sebelah kiri, yaitu dengan negatif, dan kiri lagi yaitu dengan positif, dan selanjutnya kalau ada lagi itu negatif, positif, gitu selanjutnya. Jadi begitu untuk menentukan tandanya. Tanda ini kita gunakan untuk melihat apakah dalam interval tersebut fungsinya nanti akan naik atau akan turun. Fungsi naik atau turun, kalau tandanya positif maka pada interval itu akan naik seperti ini. Nah, kalau dia negatif maka intervalnya akan turun. Terus kan di sini dia positif lagi, maka dia akan naik lagi. Jadi di sini dapat kita lihat bahwa
G bukan F karena keseringan buat X. Oke. Jadi GX naik itu untuk X lebih kecil dari 1 atau X lebih besar dari 2, atau dari minta hingga sampai 1 dan U sampai tak hingga. Dan GX itu turun untuk X di antara 1 dan 2. X di antara 1 dan 2. Oke, itu pembahasan untuk soal nomor 5. Sekian dan terima kasih.